Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pada tutorial ini, aplikasi fungsi linear, dalam hal ini pajak. Sebagai informasi, pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat contoh mencari market equilibrium, dalam hal ini ME. Carilah market equilibrium, dalam hal ini ME, dengan fungsi permintaan ini dan fungsi penawaran yang ini. Dari contoh sebelumnya, keseimbangan terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Seperti ini. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Maka disederhanakan sehingga dapat di sini harga dalam keseimbangan 6,5. Dan berapa jumlah barang yang diminta dapat kita masukkan ke fungsi permintaan. Kita ganti P ini 6,5. Maka jumlah barang yang diminta adalah 4 unit. Untuk mengetahui apakah yang 4 ini benar atau tidak, dapat kita substitusikan P6,5 ke fungsi penawaran. Ini fungsi penawaran, kita ganti P6,5 ke sini, maka dapat jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 4, berarti sama. Jadi, keseimbangan atau market equilibrium dengan fungsi permintaan ini, fungsi penawaran ini terjadi pada jadi keseimbangan terjadi pada waktu ME sama dengan 4 jumlah kuantiti yang diminta dan ditawarkan dengan harga 6,5. Dan bentuk kurva dari data di atas kemarin ini sudah ada seperti ini. Inilah bentuk kurva keseimbangan harga 6,5 kuantiti 4. Dari mana titik ini itu sudah dibahas pada tutorial sebelumnya. Sekarang kita masuk pajak tetap. Yang dimaksud dengan pajak tetap dalam hal ini teks adalah uang yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Pajak dalam materi kuliah hari ini adalah pajak penjualan. Pajak penjualan ditujukan untuk produsen atau penjual. Pajak penjualan akan menambah biaya produksi. Mengapa menambah biaya produksi? Misalkan Anda sebagai penjual nasi goreng. Nasi goreng itu Anda jual dengan harga Rp10.000. Dari mana dasar Anda menetapkan Rp10.000? Anda sudah mempertimbangkan biaya untuk faktor produksi membuat nasi goreng itu, misalkan bawang, tomat, cabai, minyak, keuntungan Anda sudah pertimbangkan. Tapi kemudian pemerintah membebankan Anda pajak 10% dari 10.000, berarti Rp1.000. Maka nasi goreng itu Anda jual dengan harga Rp11.000. Ini biaya produksi Anda naik. Biaya produksi mencerminkan tingkat harga barang dijual. Artinya jika harga barang rendah, mengindikasikan biaya produksi barang tersebut rendah, atau sebaliknya. Harga mobil Avanza lebih rendah dari harga Mercy. Artinya biaya produksi untuk memproduksi mobil Avanza lebih kecil dari biaya produksi memproduksi mobil Mercy. Pertanyaan: pajak penjualan akan mempengaruhi secara langsung fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Betul, ini sebagai apresiasi untuk Anda. Pajak penjualan akan mempengaruhi secara langsung fungsi penawaran. Pertanyaan berikutnya, dari persamaan berikut, mana yang menjadi fungsi penawaran? Apakah yang ini atau yang ini? Betul, yang ini. Inilah fungsi penawaran. Inilah apresiasi untuk Anda. Dari uraian di atas, pajak mempengaruhi fungsi penawaran. Pengaruh pajak tersebut pada fungsi penawaran mengakibatkan biaya produksi naik. Biaya produksi dicerminkan oleh harga barang yang dijual, dalam hal ini P, pada fungsi penawaran. Sehingga dengan adanya pajak TX, fungsi penawaran harus dimodifikasi sebagai berikut.
Ini fungsi penawaran QS sama dengan A plus BP. Sementara tadi sudah dikatakan biaya produksi dicerminkan oleh harga barang yang dijual. P ini mencerminkan harga barang yang dijual. Maka dengan demikian, karena pajak itu mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi dicerminkan oleh harga barang yang dijual, dalam hal ini P. Maka persamaan fungsi penawaran ini yang di sebelah kiri QS ini harus dimodifikasi menjadi yang ini pindah ke sebelah kiri, ini tetap, ini pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Sehingga persamaan ini P sama dengan min A per B ditambah QS per B. Inilah pengertian dimodifikasi dari sini menjadi ini. Mengapa seperti ini? Karena pajak itu mempengaruhi harga, bukan kuantiti. Maka, jika ini fungsi penawaran, persamaan ini sudah mencerminkan biaya produksi. Dengan adanya pajak, persamaan di atas menjadi ditambahkan pajak, ya, saya ulangi, ditambahkan pajak. Jadi persamaan ini menjadi seperti ini ditambahkan pajak, saya ulangi, inilah persamaan setelah ada pajak. Pajak itu ada dua, ada pajak tetap dan pajak persentase. Bagaimana pengaruh pajak tetap dan pajak persentase terhadap kurva penawaran? Inilah yang kita bahas. Keseimbangan pasar market equilibrium ME dan pajak. Ini kemarin fungsi permintaan dan penawaran yang sudah kita gambar, ya. Jadi, keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Jika ada pajak, fungsi permintaan tetap, yang berubah hanya fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini bergeser ke atas. Inilah pajak. Pajak itu sebesar arah tanda merah ini. Maka akibat ada pajak, keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva penawaran dan permintaan. Kurva permintaan perhatikan tetap di sini, perpotongan itu terjadi di sini, warna kuning, yaitu disinilah keseimbangan setelah ada pajak. Warna biru ini, harga setelah ada pajak yang dibayar oleh konsumen. Warna kuning ini nanti akan kita bahas, inilah pajak yang ditanggung oleh produsen, warna biru pajak yang ditanggung oleh konsumen. Contoh pajak tetap. QD sama dengan 38 per 3 dikurang 4 per 3 P. Ini fungsi permintaan. Fungsi penawaran 4 per 3 P dikurang 14 per 3. Pajak Rp3. Dalam hal ini pajak tetap. Carilah keseimbangan sebelum dan sesudah ada pajak tetap Rp3, serta tunjukkan dengan kurva. Ini kurva permintaan dan penawaran sebelum ada pajak. Keseimbangan terjadi pada waktu harga 6,5 dan jumlah 4. Setelah pajak, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan. Tetap fungsi permintaan. Fungsi penawaran mengalami perubahan. QS sama dengan 4 per 3 P dikurang 14 per 3. Ini fungsi penawaran. Maka ini harus kita modifikasi. Maka dikali 3 ini menjadi 3 QS sama dengan 4P dikurang 14. Ini hanya untuk mempermudah. Maka 4P sama dengan 14 tambah 3 QS. Sehingga dibagi 4 ini tinggal P. Jika ini dibagi 4, ini dibagi 4, ini dibagi 4, maka 14 per 4 tambah 3 QS per 4. Mengapa kita buat seperti ini? Untuk mempermudah. Inilah fungsi penawaran setelah ada pajak. Setelah kita modifikasi. Jika ada pajak Rp3, maka yang 3 itu ditambahkan ke sini. Inilah pajak ditambahkan. Yang 3 ini tidak ditambahkan terhadap fungsi penawaran QS ini, bukan. Jika ditambahkan ke sini, berarti pajak itu menambah jumlah produksi. Padahal pajak itu menambah biaya produksi. Biaya produksi ditunjukkan oleh harga. Maka
Untuk mempermudah, karena hidup itu sudah susah, kalikan 4 ini. Mengapa dikalikan 4? Karena di sini penyebutnya 4. Sehingga 3 ini sama dengan 12/4. Nah, setelah ini, untuk lebih gampang, Anda sudah dapat 14 tambah 12 menjadi 26 ini. Nah, sehingga kita kembalikan ke bentuk awal dengan cara kalikan 4 ini. Untuk mempermudah, 4P kalikan 4 ini 26, kalikan 4 ini 3QS. Maka 4P dikurang 26 sama dengan 3QS, sehingga 3QS sama dengan 4P dikurang 26 seperti ini. Maka QS sama dengan 4/3P dikurang 26/3. Inilah fungsi penawaran setelah pajak. Fungsi penawaran sebelum pajak. 4/3. 4/3 di sini, baik pada fungsi penawaran sebelum pajak atau setelah pajak, memiliki nilai koefisien yang sama. Artinya, koefisien yang sama ini menunjukkan garis sebelum dan sesudah pajak itu sejajar. ME setelah pajak, KID sama dengan fungsi permintaan 38/3 dikurang 4/3P, dan ini fungsi penawaran. Terjadi pada waktu KID sama dengan QS. KID sama dengan yang ini, QS yang ini. Disederhanakan, min 4/3P pindah ke kanan. Maka didapat di sini PI itu 8. Harga keseimbangan setelah ada pajak Rp8, dan berapa kuantiti yang diminta konsumen dimasukkan ke fungsi permintaan. Diganti fungsi permintaan di sini, P ini diganti menjadi 8. Ketika diganti 8 ini, maka KID itu sama dengan 2. Atau dapat juga dengan cara mengganti nilai P8 pada fungsi penawaran. Ini fungsi penawaran, diganti P8. Tapi di sini fungsi penawaran setelah pajak ganti 8, maka dapat QS 2. Maka dengan demikian, market equilibrium atau ME terjadi pada waktu kuantiti sebanyak 2, harga sebanyak 8. Sementara ME sebelum pajak jumlah 4, harga 6,5. Harga semakin naik setelah pajak, mula-mula 6,5 sekarang menjadi 8. Akibat harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun dari 4 menjadi 2. Ini ME setelah pajak. Sekarang jika digambar, ya, ini saya percepat di sini. Inilah gambar sebelum ada pajak. Ini sudah Anda tahu ini ya. Nah, sekarang jika ada pajak itu sebanyak Rp3, ya, sebanyak Rp3. Keseimbangan terjadi pada waktu harga 8, kuantiti 2. Pajak itu sebesar warna merah ini sebanyak 3. Anda mula-mula beli barang itu harga 6,5. Setelah ada pajak, harga barang yang Anda beli harga berapa? 8. Pajak yang ditanggung oleh Anda konsumen, harga mula-mula 6,5. Sekarang setelah ada pajak menjadi 8. Maka ada kenaikan sebesar 1,5. 8 dikurang 6,5 sama dengan 1,5. Inilah pajak yang ditanggung oleh produsen. Sementara pajak yang ditanggung oleh produsen, cara pertama, pajak 3, yang ditanggung konsumen 1,5. Maka 3 dikurang 1,5 adalah 1,5. Itulah pajak yang ditanggung oleh produsen. Atau dengan cara dari grafik ini, perhatikan 6,5 di sini. 6,5 dikurang 5 sama dengan 1,5. Inilah pajak yang ditanggung oleh produsen. Dari mana 5 ini? Perhatikan. Pada titik di sini, pada titik di sini, pada titik di sini, jumlah Q itu sebesar 2. Waktu Q2 pada titik di sini melewati fungsi penawaran yang ini, bukan yang di atas.
Anda substitusikan fungsi penawaran di sini dengan nilai Q itu sama dengan 2, maka kita akan bisa mencari nilai P. Seperti ini. Ini fungsi penawaran, maka Q ini diganti menjadi 2. Maka ini menjadi 2, 4/3 P dikurang 14/3. Kemudian disederhanakan. 2 ini sama dengan 6/3. Mengapa dibuat 6/3? Karena di sini penyebutnya 3. Hanya untuk mempermudah, karena hidup itu udah susah. Maka 4/3 P dikurang 14/3. Karena penyebut semua sudah sama, maka 6 sama dengan 4P dikurang 14. Ya, karena semua penyebut sama. Maka persamaan ini menjadi 6 sama dengan 4P dikurang 14, sehingga min 14 pindah ke sebelah kiri menjadi 20 sama dengan 4P, maka P itu sama dengan 5. Nah, jadi di sini 5. Jika di sini 5, ya, ini 5, maka selisih ini adalah 1,5. Maka pajak yang ditanggung oleh produsen adalah yang ini semua. Jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini 1,5, karena di sini 5, ini 6,5. Sementara jarak ini adalah 2. Maka pajak yang ditanggung oleh produsen 1,5 dikali 2 adalah berapa? Ini kan 1,5, ini 2, maka luas ini adalah 1,5 dikali 2 adalah 3. Pajak yang tanggung oleh konsumen pada keseimbangan jumlah yang dibeli 2, harga 8, gula mula 6,5. Yang ditanggung oleh konsumen 1,5, maka total pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 2 dikali 1,5, 3. Hingga pajak yang diterima oleh pemerintah adalah menjadi 6. 3 dari produsen, 3 dari konsumen. Demikianlah untuk pajak tetap. Sekian dan terima kasih.